Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Dinar dengan NIM 507001282, kelas Ikom C, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, fasilitas pengembangan kelompok. Sebelumnya, apa sih kelompok itu? Kelompok merupakan kumpulan dari individu-individu yang mempunyai kesamaan sikap, ide, cita-cita, minat, hobi, dan lain-lain. Definisi kelompok bisa disimpulkan bahwa di dalam kelompok mempunyai hal-hal berikut. Yang pertama, sekelompok orang, dua atau lebih. Yang kedua, mempersepsi dan dipersepsi sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, ada interaksi antar anggota. Yang keempat, ada saling ketergantungan satu sama lain. Yang kelima, memiliki tujuan bersama. Dan yang keenam, anggota kelompok merasa dirinya sebagai bagian dari kelompok. Alasan individu bergabung di dalam kelompok, Vaughan dan Hoek pada tahun 2005 mengemukakan beberapa alasan individu menjadi anggota suatu kelompok. Yang pertama, proksimitas. Individu cenderung bergabung dengan individu lain yang berdekatan. Yang kedua, kesamaan minat, sikap, atau keyakinan. Individu-individu yang punya minat atau keyakinan yang sama cenderung berkelompok. Yang ketiga, saling berkegantungan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adanya tujuan bersama menyebabkan beberapa individu bergabung dalam satu kelompok. Yang keempat, dukungan timbal balik yang positif, mutual positive support, dan kenikmatan berafiliasi. Kelompok bisa memberi dukungan yang positif kepada individu serta membuat individu merasa memiliki afiliasi. Yang kelima, dukungan emosional. Kelompok juga bisa memberi dukungan emosional untuk para anggotanya. Yang keenam, identitas sosial keanggotaan. Individu di dalam kelompok membuat individu memiliki identitas. Yang kedua yaitu kebutuhan interpersonal. Kebutuhan interpersonal mengacu kepada kebutuhan menjadi bagian dari sebuah kelompok, sebuah keluarga, untuk saling berinteraksi dan memiliki keterikatan dengan orang lain, dan terutama untuk mengalami keakraban, hubungan yang hangat, keintiman, dan kedekatan sebagai pribadi. Sebagai makhluk hidup, kita sangat membutuhkan banyak kebutuhan untuk diri sendiri. Kita tidak akan mungkin bisa atau sanggup hidup tanpa bantuan orang lain. Komunikasi interpersonal masuk ke dalam beberapa jenis, yaitu hubungan keluarga dan pertemanan, identitas, personal, dan lain sebagainya. Komunikasi interpersonal di dalam hubungan ini diartikan kita mulai menjalankan hubungan dalam konteks berpasangan dimulai sejak kita dewasa. Komunikasi interpersonal di dalam keluarga dan pertemanan ini yaitu di mana kita bisa menempatkan komunikasi yang baik dan tepat dengan keluarga atau teman. Harus bisa membedakan konteks pembicaraan kita, bagaimana kita sedang berkomunikasi atau berinteraksi dengan keluarga itu seperti apa, dan bagaimana kita berkomunikasi dengan teman juga bagaimana. Biasanya pada saat kita berkomunikasi dengan teman kita terlihat lebih menunjukkan seperti apa sebenarnya diri kita dibandingkan berkomunikasi dengan keluarga. Selanjutnya yaitu yang ketiga, tujuan individu dalam kelompok. Peran individu dalam suatu organisasi, pelibatan dan partisipasi anggota individu dalam organisasi menjadi lebih penting ketika organisasi tersebut memulai suatu fungsi, karena tanpa keterlibatannya, kegunaan atau fungsional organisasi tersebut tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Masing-masing dari individu tersebut di dalam suatu organisasi mempunyai peran yang beragam dan mempunyai keterikatan terhadap suatu wadah, yaitu organisasi. Individu merupakan komponen vital dalam suatu organisasi, tetapi tidak efisien jika individu ingin mencapai suatu tujuan dasar organisasi. Karena individu tidak mempunyai struktur dan sistem untuk mencapai suatu tujuan organisasi, suatu kelompok pada dasarnya adalah sekumpulan individu yang berada dalam suatu organisasi di mana para anggotanya saling mempunyai ketergantungan satu sama lain dalam melaksanakan suatu kinerja secara berstruktur. Baik, itulah sedikit penjelasan yang saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.